Dari dalam keluar, tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar. David Starr Jordan, dalam waktu lebih dari 25 tahun bekerja bersama banyak orang dengan latar belakang bisnis, universitas, perkawinan, serta keluarga, saya berhubungan dengan banyak individu yang telah mencapai tingkat keberhasilan luar biasa menyengangkan. Tapi mendapatkan diri mereka bergulat dengan kelaparan batin, kebutuhan mendalam, akan keselarasan pribadi dan efektivitas, serta hubungan yang sehat dan bertumbuh dengan orang lain. Saya menduga sebagian dari masalah yang mereka ceritakan mungkin tidak asing bagi Anda. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karir saya dan memperoleh keberhasilan profesional yang luar biasa. Akan tetapi, hal ini mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya. Saya bahkan tidak yakin apakah saya mengenal diri saya sendiri dan apa yang sebenarnya penting bagi saya. Saya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah keberhasilan ini sepadan? Saya baru memulai sebuah diet ya. Nah, yang kelima tahun ini, saya tahu saya kelebihan berat badan dan saya benar-benar ingin berubah. Saya membaca semua informasi baru, saya menetapkan tujuan, saya menyiapkan diri saya dengan sikap mental positif dan mengatakan kepada diri sendiri, saya pasti dapat melakukannya. Tapi saya tidak melakukannya. Sesudah beberapa minggu saya gagal, agaknya saya benar-benar tidak dapat memenuhi janji saya yang saya buat kepada diri saya sendiri. Nah, saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Namun, saya tidak merasakan loyalitas sedikit pun dari mereka. Saya rasa jika saya tidak masuk kantor karena sakit, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengobrol. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab atau memperoleh karyawan yang dapat seperti itu? Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengar. Apa yang dapat saya lakukan? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan dan tidak pernah cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru waktu sepanjang hari. Setiap hari 7 hari seminggu. Nah, saya telah mengikuti seminar tentang manajemen waktu dan saya telah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berlainan. Memang saya sedikit terbantu, tetapi saya masih tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Saya ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan, namun untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun, saya harus mengawasi setiap langkah dan tahan mendengarkan keluhan setiap langkah tersebut. Jauh lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri. Mengapa anak-anak tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan gembira tanpa perlu diingatkan? Saya sibuk, benar-benar sibuk, akan tetapi kadang saya bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan sekarang akan membuat perbedaan yang menentukan dalam jangka panjang? Saya benar-benar ingin merasa punya makna dalam kehidupan saya, bahwa entah bagaimana akan berbeda karena saya ada di sini. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan, menerima sejumlah pengakuan, dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias. Namun di dalam saya makan hati, mengapa saya merasa seperti ini? Saya memiliki mengobrol, mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab atau memperoleh karyawan seperti itu. Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya lakukan, dia tidak mau mendengar. Apa yang dapat saya lakukan? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan dan tidak pernah cukup waktu. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari. Setiap hari 7 hari dalam seminggu saya telah mengikuti seminar-seminar tentang manajemen waktu dan saya telah mencoba setengah lusin sistem perencanaan yang berlainan. Memang saya sedikit terbantu, tetapi saya masih tidak merasa menjalani kehidupan yang bahagia, produktif, dan damai seperti yang saya inginkan. Saya tidak ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan, namun untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun, saya harus mengawasi setiap langkah dan tahan mendengarkan keluhan pada setiap langkah tersebut. Jauh lebih mudah jika saya mengerjakannya sendiri. Mengapa anak-anak tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan gembira dan tanpa perlu diingatkan? Saya sibuk, benar-benar sibuk, akan tetapi kadang saya bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan akan membuat perbedaan yang menentukan jangka panjang? Saya benar-benar ingin merasa punya makna dalam kehidupan saya, bahwa entah bagaimana segalanya akan berbeda karena saya ada di sini. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan atau menerima sejumlah pengakuan, dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias. Namun di dalam saya makan hati, mengapa saya merasa seperti ini? Saya memiliki kepribadian yang suka memaksa. Saya tahu dalam interaksi apapun saya dapat mengendalikan hasilnya. Biasanya saya bahkan dapat melakukannya dengan mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan solusi seperti yang saya kehendaki. Saya memikirkan tiap situasi hingga tuntas dan saya benar-benar merasa gagasan yang saya hasilkan biasanya adalah yang terbaik untuk semua orang. Akan tetapi saya merasa gelisah. Saya selalu bertanya dalam hati, apa yang orang lain sebenarnya pikirkan tentang diri saya dan gagasan-gagasan saya. Nah, perkawinan saya berjalan datar tuh. Kami tidak bertengkar ataupun semacamnya. Kami cuma tidak lagi saling mencintai. Nah, kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mencoba beberapa hal, tetapi rasanya kami benar-benar tidak dapat menimbulkan kembali perasaan yang dulu kami miliki.
Ini adalah masalah-masalah yang dalam dan menyakitkan. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan perbaikan segera. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya, Sandra, bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti ini. Salah seorang putra kami mengalami masa-masa yang sulit di sekolah. Prestasi akademiknya buruk sekali, ia bahkan tidak tahu bagaimana menjalankan perintah dalam ujian, apalagi mengerjakannya dengan baik. Secara sosial, ia belum matang. Sering membuat malu orang-orang yang di dekatnya. Dalam hal olahraga, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi. Misalnya, mengayun alat memukul baseball, bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain mentertawakannya. Saya dan Sandra ingin sekali membantunya. Jika kami merasa bahwa keberhasilan memang penting dalam hidup, maka hal ini pun penting bagi peranan kami sebagai orang tua. Kami pun berusaha memperbaiki sikap dan perilaku kami terhadapnya, dan kami berusaha memperbaiki sikap dan perilakunya juga. Kami berusaha memompa semangatnya dengan menggunakan teknik-teknik sikap mental yang positif. Ayo nak, kau pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu dan matamu tetap memandang ke arah bola. Jangan memukul sebelum bolanya dekat. Dan jika ia melakukan dengan sedikit lebih baik, kami akan terus mendorongnya. Bagus nak, pertahankan terus. Ketika orang lain menertawakannya, kami memarahi mereka. Jangan ganggu, dia baru belajar. Dan putra kami akan menangis dan bekerja dan berkeras bahwa ia tidak akan pernah bisa dan bahwa ia sebenarnya memang tidak suka baseball. Semua yang kami lakukan tampaknya tidak membantu dan kami benar-benar khawatir. Kami dapat melihat efek yang ditimbulkan hal ini pada harga dirinya. Kami berusaha mendorong dan bersikap membantu dalam positif, tetapi sesudah kegagalan yang berulang, kami akhirnya menarik diri dan berusaha melihat situasinya dari tingkatan yang berbeda. Pada saat itu, dalam peran profesional saya terlibat dalam program pengembangan kepemimpinan dan dari bermacam klien di seluruh negeri. Dan dalam kapasitas tersebut, saya menyiapkan program 2 bulanan tentang komunikasi dan persepsi bagi peserta program pengembangan eksekutif IBM. Ketika saya meneliti dan menyiapkan presentasi tersebut, saya menjadi sangat tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk, bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memandang, dan bagaimana cara kita memandang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Hal ini mengantar saya pada studi tentang teori harapan dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya atau efek Pygmalion. Dan pada kesadaran tentang seberapa mendalamnya persepsi kita, hal ini mengajarkan saya bahwa lanjut part selanjutnya. Kita harus melihat pada lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia sekaligus pada dunia yang kita lihat, dan bahwa lensa itu sendiri membentuk cara kita menafsirkan dunia. Sementara saya dan Sandra berbicara tentang konsep yang sedang saya ajarkan di IBM dan tentang situasi kami sendiri. Kami mulai menyadari bahwa apa yang kami kerjakan untuk membantu putra kami tidak selaras dengan cara kami memandangnya. Ketika kami secara jujur memeriksa perasaan kami yang paling dalam, kami sadar bahwa pada persepsi kami adalah ia tidak cakap dan agak terbelakang. Terlepas dari seberapa besar usaha kami memperbaiki sikap dan perilaku kami, usaha tersebut tidak akan efektif karena walaupun kami sudah memberikan dorongan dengan kata-kata dan tindakan, apa yang kami komunikasikan kepadanya adalah kau memang tidak mampu, kau harus dilindungi. Kami mulai sadar bahwa jika kami ingin mengubah situasinya, kami harus mengubah diri kami terlebih dahulu. Dan untuk mengubah diri kami secara efektif, kami lebih dahulu harus mengubah persepsi kami. Etika kepribadian dan etika karakter. Pada saat yang sama, selain penelitian saya tentang persepsi, saya juga asik dalam studi mendalam mengenai literatur tentang keberhasilan yang diterbitkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1776. Saya membaca atau melihat sekilas beratus-ratus buku, artikel, dan esai dalam bidang peningkatan diri, psikologi populer, dan peningkatan diri. Di ujung jari saya terdapat intisari dari apa yang dianggap oleh suatu masyarakat yang bebas dan demokratis sebagai kunci kehidupan yang berhasil. Sementara studi tersebut membawa saya kembali melewati tulisan 200 tahun mengenai keberhasilan, saya melihat sebuah pola mengejutkan yang muncul pada literatur tersebut karena masalah yang kita alami sendiri. Dan karena masalah yang serupa yang saya lihat di dalam kehidupan dan hubungan banyak orang yang bekerja bersama saya selama bertahun-tahun. Saya mulai semakin merasa bahwa banyak dari literatur tentang keberhasilan selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal. Literatur tersebut diisi dengan kesadaran akan citra sosial, teknik dan perbaikan segera dengan plester sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut dan bahkan kadang tampak menyembuhkan hanya untuk sementara waktu. Tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar, tak tersentuh dan akhirnya membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali. Sebaliknya, hampir semua literatur dalam 150 tahun yang pertama berfokus pada apa yang kita sebut etika karakter atau karakter etik.
Sebagai dasar keberhasilan, hal-hal seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pembatasan diri, keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, kesopanan, dan hukum utama, berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kamu kehendaki mereka perbuat kepadamu. Autobiografi Benjamin Franklin mewakili literatur itu. Nah, ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha satu orang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tertanam jauh di dalam dirinya. Etika karakter mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang efektif dan bahwa orang hanya dapat mengalami keberhasilan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam karakter dasar mereka. Akan tetapi, tak lama setelah Perang Dunia I, pandangan dasar tentang keberhasilan berubah dari etika karakter menjadi apa yang dapat kita sebut etika kepribadian, personality ethic. Keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan, dan teknik yang melicinkan proses interaksi manusia. Etika kepribadian ini pada dasarnya mengambil dua jalan. Satu adalah teknik hubungan manusia dan masyarakat, dan yang satu lagi adalah sikap mental positif. Beberapa dari filosofi ini dinyatakan dalam pepatah yang seringkali memberi ilham dan kadang abstrak seperti sikap dan Anda menentukan ketinggian posisi Anda. Senyum menghasilkan lebih banyak teman dibandingkan kerutan dahi, dan apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh benak manusia pasti dapat tercapai. Bagian lain dari pendekatan kepribadian jelas manipulatif, seringkali menipu, mendorong orang yang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat orang lain menyukai mereka, atau berpura-pura tertarik akan hobi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut, atau untuk menggunakan penampilan kekuasaan, atau untuk mengintimidasikan jalan mereka dalam kehidupan. Beberapa dari literatur ini menyatakan bahwa karakter merupakan bahan dari keberhasilan, tetapi cenderung untuk mengotak-otakannya dan bukan menyadarinya sebagai hal yang mendasar dan sebagai katalisator. Acuan kepada etika karakter kebanyakan hanya di bibir saja. Penggerak dasarnya adalah teknik mempengaruhi yang cepat, strategi kekuasaan, keterampilan berkomunikasi, dan sikap positif. Saya mulai menyadari bahwa etika kepribadian inilah yang menjadi sumber bawah sadar pemecahan yang saya dan Sandra usahakan bagi putra kami. Ketika saya memikirkan kurang lebih mendalam tentang perbedaan antara etika kepribadian dan etika karakter, saya sadar bahwa kami selama ini menggunakan ukuran sosial untuk perilaku anak kami. Dan dalam pandangan kami, anak ini benar-benar tidak dapat mencapainya. Citra kami tentang diri kami sendiri dan peranan kami sebagai orang tua yang baik dan peduli ternyata lebih besar daripada citra kami tentang putra kami dan barangkali mempengaruhinya. Masih banyak sekali hal-hal yang tersembunyi di dalam cara kami memandang dan menangani masalah ketimbang keprihatinan kami akan kesejahteraan anak kami. Waktu saya dan Sandra membicarakan hal ini, kami menjadi sadar akan pengaruh kuat dari karakter dan motif kami sendiri serta persepsi kami terhadap dirinya. Nah, kami sadar bahwa motif perbandingan sosial tidak selaras dengan nilai-nilai kami yang lebih dalam dan malah dapat menyebabkan citra masyarakat dan akhirnya nilai dari diri yang semakin berkurang pada anak kami. Kami pun bertekad memfokuskan usaha kami pada kami, bukan pada teknik-teknik kami, melainkan pada motif kami yang paling mendalam dan persepsi kami tentang dirinya. Bukannya berusaha mengubah dirinya, kami mencoba berdiri terpisah untuk memisahkan kami dari dia, dan untuk merasakan bagaimana identitas individualitas, keterpisahan, dan nilai darinya. Melalui pemikiran yang mendalam serta iman dan doa, kami mulai melihat putra kami sesuai dengan keunikannya. Kami melihat di dalam dirinya berlapis-lapis potensi yang bisa terwujud sesuai dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Kami memutuskan untuk rileks dan menyingkir dari jalannya dan membiarkan kepribadiannya sendiri muncul. Kami melihat peranan alami kami hanyalah untuk meneguhkan, menyenangi, dan menghargainya. Kami juga bersungguh-sungguh mengubah motif kami dan melatih sumber rasa aman internal sehingga nilai kami tidak bergantung pada perilaku anak kami yang dapat diterima. Ketika kami meninggalkan persepsi lama kami mengenai putra kami dan mengembangkan motif berdasarkan nilai, perasaan baru pun mulai muncul. Kami mulai merasa dapat menikmati keberadaannya dan tidak membandingkannya atau menghakiminya. Kami berhenti berusaha membuat duplikatnya di dalam diri kami dan mengukurnya berdasarkan harapan sosial. Kami berhenti berusaha memanipulasi secara baik dan positif agar dirinya menjadi cetakan sosial yang dapat diterima, karena kami melihatnya sebagai orang yang pada dasarnya memadai dan mampu menghadapi kehidupan. Kami berhenti melindunginya dari olah-olah orang lain. Dia selama ini dibesarkan dalam perlindungan seperti ini, sehingga ia mengalami penderitaan seperti yang orang yang putus obat yang ia ekspresikan dan juga kami terima, tetapi tidak harus kami
diberi respon. Kami tidak perlu melindungimu adalah pesan yang tak diucapkan, engkau pada dasarnya baik-baik saja. Sewaktu minggu-minggu dan bulan-bulan berlalu, ia mulai memperoleh kepercayaan dirinya dan menguatkan dirinya. Ia mulai berkembang dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Ia menonjol bila diukur berdasarkan kriteria standar sosial, secara akademis, sosial, dan atletis. Dengan kecepatan yang luar biasa, jauh di luar apa yang disebut proses perkembangan alami, beberapa tahun berlalu ia kemudian dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan dalam badan kemahasiswaan, berkembang menjadi atlet nasional dan mulai membawa pulang buku rapor dengan nilai A semua. Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan wajar, yang memungkinkan bergaul dengan segala macam orang tanpa cara-cara yang mengancam. Saya dan Sandra percaya bahwa prestasi putra kami yang mengesankan secara sosial lebih merupakan ekspresi temuan yang tidak sengaja menguntungkan dari perasaannya sendiri ketimbang sekedar respons terhadap ganjaran sosial. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan bagi saya dan Sandra, dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat sewaktu berurusan dengan anak-anak kami yang lain. Dan dalam peran yang berbeda pula, pengalaman ini menyadarkan kami secara pribadi mengenai perbedaan vital antara etika kepribadian dan etika karakter tentang keberhasilan. Pak Mazmur juga menyatakan kepercayaan sama selidikilah hatimu sendiri dengan tekun, karena di dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Kebesaran primer dan sekunder. Pengalaman saya dengan anak saya, studi saya tentang persepsi, dan bacaan saya tentang literatur keberhasilan sewaktu bergabung menciptakan salah satu pengalaman dalam hidup saya. Saya tiba-tiba dapat melihat dampak kuat dari etika kepribadian dan mengerti dengan jelas ketidaksesuaiannya yang mendasar, yang sering secara sadar tidak teridentifikasi. Ketidaksesuaian antara apa yang saya tahu adalah benar beberapa hal yang pernah diajarkan kepada saya bertahun-tahun yang lalu, sewaktu masih kecil, dan nilai-nilai yang ada di dalam batin saya sendiri, dan filosofi perbaikan segera yang mengelilingi saya setiap hari. Saya mengerti pada tingkat yang lebih dalam mengapa saya sewaktu bekerja selama bertahun-tahun bersama orang dengan segala jenis pekerjaan menemukan bahwa hal-hal yang saya ajarkan dan saya tahu pasti efektif sering berbeda dari suara-suara yang populer ini. Saya tidak mengatakan bahwa elemen-elemen dari etika kepribadian, pertumbuhan kepribadian, keterampilan berkomunikasi, dan pendidikan di bidang strategi pengaruh dan berpikir positif tidak menguntungkan, bahkan seringkali malah esensial untuk mencapai ketidakberhasilan. Akan tetapi, hal ini semua merupakan ciri-ciri sekunder, bukan yang primer barangkali, dalam memanfaatkan kemampuan kemanusiaan kita untuk membangun dasar-dasar generasi sebelum kita. Kita dengan kurang hati-hati telah memfokuskan diri pada tata bangunan kita sendiri dan merupakan fondasi-fondasi yang menopangnya agar tetap berdiri, atau karena begitu lama menuai tanpa pernah menabur, barangkali kita telah melupakan kebutuhan untuk menabur. Seandainya saya berusaha menggunakan strategi dan taktik pengaruh untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang saya kehendaki, atau mau bekerja dengan lebih baik, atau lebih termotivasi untuk menyukai saya dan saling menyukai, sementara karakter saya pada dasarnya cacat, ditandai dengan sikap bermuka dua, ketidaktulusan hati, maka pada dasarnya saya tidak akan berhasil. Sikap saya yang bermuka dua akan melahirkan ketidakpercayaan, dan semua yang saya lakukan, bahkan yang menggunakan teknik berhubungan manusia yang terbaik, akan dipandang manipulatif. Benar-benar tidak ada artinya betapapun hebat kepandaian kita berbicara, atau bahkan betapa baik tujuan, jika hanya ada sedikit atau tidak ada kepercayaan sama sekali, maka tidak akan ada dasar untuk keberhasilan yang permanen, hanya kebaikan yang mendasar untuk dapat memberi hidup pada suatu teknik. Memfokuskan diri pada teknik sama juga dengan terpaksa belajar sebanyak mungkin secara tergesa-gesa dalam waktu singkat menjelang ujian. Mungkin saja Anda lulus barangkali bahkan dengan nilai yang bagus, tetapi jika Anda tidak membayarnya hari demi hari, Anda tidak akan pernah menguasai mata pelajaran yang Anda pelajari atau mengembangkan pikiran yang akademis. Apakah Anda pernah membayangkan betapa menggelikannya jika Anda mencoba bekerja sebanyak mungkin secara tergesa-gesa menjelang panen, lupa menanam pada musim semi, bermain sepanjang musim panas, dan kemudian mengerjakan sebanyak mungkin PR secara tergesa-gesa selama musim gugur untuk menghabiskan tuaian yang bagus? Pertanian merupakan sistem yang bekerja berdasarkan hukum alam. Harga harus dibayar dengan proses yang harus diikuti. Anda harus selalu menuai apa yang Anda tabur, tidak ada jalan pintas. Pada akhirnya, prinsip ini juga berlaku dalam perilaku manusia. Dalam hubungan manusia juga merupakan sistem alam yang didasarkan pada hukum menabur dan menuai. Dalam jangka pendek,
Dalam sistem sosial yang artifisial seperti sekolah, Anda mungkin dapat Anda belajar bagaimana memanipulasi peraturan buatan manusia untuk memainkan permainan. Dalam kebanyakan interaksi manusia yang hanya sekali saja atau yang singkat saja, Anda dapat menggunakan etika kepribadian yang untuk lulus dan membuat kesan yang baik melalui pesona dan kalian serta berpura-pura tertarik pada hobi orang lain. Anda dapat menggunakan teknik mudah dan cepat yang mungkin keberhasilan dalam situasi jangka pendek, akan tetapi ciri sekunder tadi tidak mempunyai manfaat permanen dalam hubungan jangka panjang. Akhirnya, jika tidak ada integritas yang mendalam dan kekuatan karakter yang mendasar, tantangan hidup Anda malah akan menyebabkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan, dan kegagalan dalam antar pribadi akan menggantikan keberhasilan jangka pendek tersebut. Bahkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan dan kegagalan hubungan antar pribadi akan menggantikan keberhasilan jangka pendek tersebut. Banyak orang dengan kesadaran sekunder, yaitu pengakuan sosial akan bakat mereka, tidak memiliki kesabaran atau kebaikan primer di dalam karakter mereka. Cepat atau lambat, Anda akan melihat hal ini dalam setiap hubungan jangka panjang, entah hubungan dengan rekan bisnis, pasangan hidup, teman, atau anak remaja yang tengah mengalami krisis identitas. Karakterlah yang berkomunikasi paling fasih, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Emerson. Siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu jelas di telinga saya, sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda ucapkan. Tentu saja, ada situasi di mana orang yang memiliki kekuatan karakter tetapi tidak mempunyai keahlian berkomunikasi, dan hal itu jelas mempengaruhi kualitas hubungan. Akan tetapi, efeknya lebih sekunder. Pada hakikatnya, siapa kita apa adanya berkomunikasi jauh lebih fasih dibandingkan dengan apapun yang kita katakan atau kerjakan. Kita semua mengetahuinya. Ada orang yang kita percaya sepenuhnya karena kita mengetahui karakter mereka, entah mereka fasih atau tidak, entah mereka memiliki teknik hubungan manusia atau tidak. Kita percaya kepada mereka dan kita bekerja dengan berhasil bersama mereka. Dalam kata-kata William George Jordan, ke dalam tangan setiap individu diberikan kekuasaan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat. Pengaruh yang diam, tidak disadari, dan tidak terlihat dari kehidupannya. Ini benar-benar merupakan pancaran konstan dari siapa orang itu sebenarnya, bukan sosok pura-pura yang ia perankan. Kekuatan paradigma. 7 kebiasaan manusia sangat efektif mencakup banyak prinsip dasar dari efektivitas manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini bersifat mendasar, merupakan hal yang primer. Ketujuh kebiasaan ini menggambarkan internalisasi prinsip yang benar yang menjadi dasar bagi kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng. Akan tetapi, sebelum kita dapat benar-benar mengerti 7 kebiasaan ini, kita perlu mengerti paradigma kita sendiri dan bagaimana membuat suatu perubahan paradigma. Baik etika karakter maupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semua merupakan istilah ilmiah dan lebih lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan dalam pengertian yang lebih umum. Paradigma adalah cara kita melihat dunia, bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, dan menafsirkan. Melihat dunia bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, dan menafsirkan. Untuk tujuan kita, cara sederhana untuk mengerti paradigma adalah dengan memandangnya sebagai peta. Kita semua tahu bahwa peta bukanlah wilayah. Peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Itulah persisnya apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah suatu teori, penjelasan, atau model untuk sesuatu. Andaikan Anda ingin tiba di suatu tempat tertentu di tengah kota Chicago, sebuah peta jalan kota itu akan sangat membantu Anda untuk tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, andaikan saja Anda diberi peta yang salah karena kesalahan cetak, peta yang diberi nama Chicago sebenarnya adalah peta Detroit. Dapatkah Anda bayangkan rasa frustasi dan tidak efektifkan usaha Anda untuk mencapai ke tempat tujuan Anda? Anda mungkin sedang mengolah perilaku Anda. Anda dapat berusaha lebih keras, lebih giat, melipat gandakan kecepatan Anda. Akan tetapi, usaha Anda hanya akan berhasil membawa Anda ke tempat yang salah tadi dengan lebih cepat. Anda mungkin sedang mengolah sikap Anda dapat berpikir secara lebih positif, Anda tetap tidak akan sampai ke tempat yang lebih benar. Tapi mungkin Anda tidak peduli. Sikap Anda akan menjadi begitu positif sehingga Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Intinya adalah Anda masih tersesat. Masalah yang mendasar ini tidaklah berkaitan dengan perilaku atau sikap Anda. Masalah sebenarnya berkaitan dengan memiliki peta yang salah.
Jika Anda mempunyai peta yang benar dari Chicago, maka ketekunan menjadi penting. Dan jika menghadapi penghalang yang membuat frustasi sepanjang jalan, maka sikap dapat membuat perbedaan yang benar-benar menentukan. Akan tetapi, persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu peta segala sesuatunya sebagaimana adanya atau realistis, dan peta segala sesuatunya seperti seharusnya atau nilai. Nah, kita menafsirkan semua yang kita alami melalui peta-peta mental ini. Kita jarang mempertanyakan keakuratan peta-peta tersebut. Kita biasanya bahkan tidak sadar bahwa kita memiliki keduanya. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu adalah segala sesuatu sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Nah, dan sikap serta perilaku kita bertumbuh dari asumsi-asumsi tersebut. Cara kita memandang sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mengundang Anda untuk menjalani sebuah pengalaman intelektual dan emosional. Luangkan waktu beberapa detik dan lihatlah gambar di sebelah. Lihat gambar ini nih. Lihat gambar ini ya, udah ya. Oke. Halaman 13. Sekarang lihat gambar di halaman 15 dengan cermat uraikan apa yang Anda lihat. Gambar 15 nih. Ini gambar 15 ya. Uraikan apa yang Anda lihat ya, teman-teman ya. Sekarang apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya? Menurut Anda, bagaimana penampilannya? Apa yang ia kenakan? Dalam peran apa Anda melihatnya? Anda mungkin akan mengatakan wanita dalam gambar kedua berumur sekitar 20-50 tahun. Sangat cantik, mengikuti mode dengan hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Jika Anda seorang pria lajang, Anda mungkin ingin mengajaknya kencan. Jika Anda dalam bisnis mode, Anda mungkin memperkenalkan sebagai peragawati. Nah, tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda keliru? Bagaimana jika bahwa gambar di atas adalah gambar seorang wanita yang berusia 60-70 tahunan, tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukan seorang pragawati. Wanita ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu menyeberang jalan. Siapa yang benar? Lihat gambar tersebut sekali lagi. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Ya, kelihatan dua-duanya sih. Jika Anda dan saya berbicara berhadapan muka, kita dapat mendiskusikan gambar tersebut. Anda dapat menggambarkan apa yang Anda lihat kepada saya, dan saya juga dapat berbicara kepada Anda tentang apa yang saya lihat. Kita dapat terus-menerus berkomunikasi hingga Anda memperlihatkan kepada saya dengan jelas apa yang Anda lihat dalam gambaran tersebut, dan saya memperlihatkan kepada Anda dengan jelas apa yang saya lihat. Karena kita tidak dapat melakukan hal itu, bukanlah halaman 34 dan pelajari gambar di sana, kemudian lihat lagi gambar 15 di halaman Anda. Gambar 34. Ini ya gambar wanita tua ya guys ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, dia itu bisa jadi gambar wanita tua juga lah kalau setelah kita melihat itu, tapi juga bisa kayak gambar yang wanita muda juga gitu loh. Oke, Anda perlu melihat wanita tua itu sebelum Anda melanjutkan baca. Saya pertama kali mendapatkan latihan ini bertahun-tahun yang lalu di Harvard Business School. Instruktur kami menggunakan latihan ini untuk memperlihatkan secara jelas bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, tidak saling sepakat, namun sama-sama benar. Hal ini bukan masalah logis tapi psikologis. Wanita itu membawa setumpuk kartu besar, setengahnya membuat gambar wanita muda yang Anda lihat di halaman 13 dan yang setengah lagi gambar wanita tua pada halaman 34. Nah, dia membagikan gambar-gambar tersebut kepada seluruh kelas, gambar wanita muda ke satu sisi ruangan dan gambar wanita tua ke sisi yang satunya lagi. Ia meminta untuk memandang kartu tersebut, berkonsentrasi pada gambarnya selama kira-kira 10 detik dan kemudian memberikannya. Lalu ia memproyeksikan ke layar gambar pada halaman 15 yang menggabungkan kedua gambar dan meminta kelas untuk menguraikan apa yang mereka lihat. Hampir semua orang Nah, di dalam kelas itu yang sebelumnya melihat gambar wanita muda pada kartu juga melihat wanita muda pada gambar layar, dan hampir semua orang yang sebelumnya melihat gambar wanita tua pada kartu juga melihat gambar wanita tua pada layar. Lalu profesor tersebut meminta salah seorang mahasiswa untuk menjelaskan apa yang ia lihat kepada salah satu mahasiswa pada sisi yang seberang ruangan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, masalah komunikasi pun timbul. Apa maksudmu wanita tua? Usianya tidak mungkin lebih dari 20 atau 22 tahun. Oh, ayolah. Kau pasti bergurau. Usianya mungkin 70 sampai 80 tahun loh. Kamu ini bagaimana? Buta. Wanita itu masih muda dan cantik. Aku mau mengajaknya kencan. Dia cantik sekali. Cantik, wajahnya jelek dan dia sudah tua. Argumen sering dilontarkan bolak-balik, masing-masing yakin akan pendapatnya dan tidak mau menyerah. Semua ini terjadi
di mana para mahasiswa tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki satu keuntungan penting. Mereka bisa tahu sejak awal bahwa terdapat satu sudut pandang yang lain yang berbeda. Banyak dari kita enggan mengakuinya. Ternyata hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar berusaha untuk melihat gambar nih dari kerangka acuan yang berbeda. Sudah suatu periode komunikasi tanpa hasil, salah satu bangkit menghampiri layar dan menunjukkan satu garis pada gambar. Ini kalung si wanita muda. Yang seorang lagi berkata, bukan, itu mulutnya wanita tua. Secara berangsur mereka mulai mendiskusikan titik-titik perbedaan dengan tenang. Dan akhirnya yang seorang dan kemudian yang lainnya mengalami kesadaran tiba-tiba pada saat kedua gambar tersebut menjadi nyata. Melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak lain. Namun, sewaktu kami menghadap ke arah lain dan kemudian kembali ke layar, kebanyakan dari kami akan segera melihat gambar yang sudah biasa kami lihat dalam waktu 10 detik tadi. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang dan organisasi lain karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam baik dalam efektivitas pribadi maupun antar pribadi. Yang utama adalah bahwa latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini dari cara pandang kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan kerja, dan teman sekerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian, semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, dan peta kita. Sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, dan peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku kita. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma kita. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan berbeda dengan cara kita melihat. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat wanita muda pada gambar tersebut, tentu merasa sulit ya untuk berpikir tentang adanya keharusan membantunya menyeberangi jalan. Baik sikap Anda maupun perilaku Anda terhadap dirinya harus sama dan sebangun dengan cara Anda melihatnya. Hal ini menunjukkan salah satu cacat dasar dari etika kepribadian. Dengan hanya mencoba mengubah sikap dan perilaku saja akan sedikit memberi arti pada jangka panjang jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif apapun yang kita pikir, kita lihat, kita akan mulai sadar bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatan jelas dan objektif pula. Di mana kita berdiri bergantung dari mana kita duduk. Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita adalah objektif. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya atau sebagaimana kita terkondisional. Kita melihat dunia itu bukan kita melihat dunia apa adanya, tapi sebagaimana kita adanya, atau sebagaimana kita terkondisikan untuk melihatnya. Keren. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya sedang menjabarkan diri kita, persepsi kita, paradigma kita sendiri. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita sudah berpikir pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Enggak lah padahal. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda, masing-masing melihat melalui lensa unik pengalamannya. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisian yang berbeda melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka bersama-sama melihat fakta yang identik, garis hitam dan ruangan putih, dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi, penafsiran masing-masing orang tentang fakta menggambarkan pengalaman sebelumnya, dan fakta tidak akan mempunyai arti apapun bila terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar, peta, atau asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma tersebut dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain, dan dengan sikap terbuka terhadap persepsi mereka sehingga mendapatkan gambaran yang lebih bersikap terbuka terhadap persepsi mereka sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang lebih jauh objektif. Kekuatan perubahan paradigma. Barangkali masukan paling penting yang diperoleh dari demonstrasi tentang persepsi tersebut adalah perubahan paradigma, apa yang kita sebut sebagai pengalaman. Ketika seorang akhirnya melihat gambar
gabungan tersebut dengan cara lain, semakin terikat seseorang oleh persepsi awalnya, semakin kuat pengalaman aha-nya. Seolah ada seberkas sinar yang tiba-tiba menyala dalam dirinya. Istilah perubahan paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang amat berpengaruh, The Structure of Scientific Revolution. Kuhn memperlihatkan bagaimana hampir setiap terobosan penting di bidang ilmiah pada awalnya merupakan pemutusan dengan tradisi, dengan pola pikir yang lama, dengan paradigma yang lama. Bagi Ptolemeus, astronom besar Mesir, bumi adalah pusat alam semesta. Akan tetapi Kopernikus menciptakan perubahan paradigma yang menimbulkan pula banyak tantangan dan penganiayaan dengan menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Tiba-tiba segalanya memberi interpretasi yang berbeda. Model fisika Newton tentang paradigma mesin waktu tetap merupakan basis dari perkayaan modern, akan tapi model ini masih belum lengkap. Dunia ilmu pengetahuan mengalami revolusi dengan adanya paradigma Einstein, yaitu paradigma relativitas, yang memiliki nilai prediktif dan pendakian yang jauh lebih tinggi. Sebelum teori bakteri dikembangkan, banyak wanita dan anak meninggal selama proses persalinan dan tak seorang pun dapat mengerti penyebabnya. Dalam pertempuran militer, lebih banyak orang meninggal karena luka kecil dan penyakit ketimbang trauma besar di garis depan. Akan tetapi, segera sesudah teori bakteri dikembangkan, sebuah paradigma baru yang lebih baik meningkatkan cara pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan memungkinkan terjadinya perubahan yang dramatis dan sangat berarti pada dunia kedokteran. Amerika Serikat di sini merupakan hasil perubahan paradigma selama berabad-abad. Konsep tradisional tentang pemerintahan adalah monarki, yakni hak ilahi bagi raja. Lalu sebuah paradigma yang berbeda dikembangkan, pemerintahan adalah rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lahirlah demokrasi konstitusional yang membebaskan energi dan kecerdasan manusia secara luar biasa dan menciptakan standar kehidupan, kebebasan, dan kemerdekaan, pengaruh dan harapan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah dunia. Tidak semua perubahan paradigma memiliki arah yang positif. Seperti yang telah kita lihat, perubahan dari etika karakter ke etika kepribadian telah menjauhkan kita dari akar yang memberi makan keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati. Akan tetapi, entah perubahan paradigma mengubah kita ke arah yang lebih positif atau negatif, entah bersikap spontan ataupun bertahap, perubahan paradigma menggerakkan kita dari satu cara melihat dunia ke cara yang lain. Dan perubahan paradigma tersebut menghasilkan perubahan yang kuat. Paradigma kita, benar atau salah, adalah sumber dari sikap dan perilaku kita, dan akhirnya sumber dari hubungan kita dengan orang lain. Saya ingat sebuah perubahan paradigma kecil yang saya alami pada satu minggu di pagi dalam kereta bawah tanah di New York. Orang-orang sedang duduk dengan tenang, sebagian sedang membaca surat kabar, sebagian sedang melamun, sebagian lagi istirahat dengan mata terpejam. Suasananya tenang dan damai. Lalu tiba-tiba seorang pria dan anak-anaknya masuk ke dalam gerbong. Anak-anak tersebut begitu berisik dan ribut tak terkendali sehingga segera saja keseluruhan suasana berubah. Pria tersebut duduk di sebelah saya dan memejamkan matanya, agaknya tidak peduli akan situasi saat itu. Anak-anaknya berteriak, melemparkan barang-barang, bahkan merenggut koran yang sedang dibaca oleh orang. Sangat mengganggu, namun pria yang duduk di sebelah saya ini tidak berbuat apapun. Sulit untuk saya tidak merasa jengkel. Saya tidak mengerti ia dapat begitu tenang membiarkan anak-anaknya berlarian liar seperti itu dan tidak berbuat apapun untuk mencegah mereka. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Sangat terlihat bagaimana semua orang di dalam gerbong juga merasa terganggu. Akhirnya dengan rasa sabar dan pengekangan diri yang luar biasa, saya menoleh ke arahnya dan berkata, "Tuan, anak-anak Anda benar-benar mengganggu banyak orang. Dapatkah Anda mengendalikannya sedikit?" Nah, orang itu mengangkat dagunya seolah baru sadar akan situasi di sekitarnya, lalu berkata dengan sedih, "Oh, Anda benar. Saya kira saya harus berbuat sesuatu. Kami bersih dari rumah sakit di mana ibu mereka meninggal 1 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir apa dan saya kira mereka juga tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Dapat Anda bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu? Paradigma saya berubah. Tiba-tiba saya melihat segalanya secara berbeda. Dan karena saya melihat dengan cara yang berbeda, saya berpikir dengan cara yang berbeda dan merasa dengan cara yang berbeda dan berperilaku dengan cara yang berbeda." Kejengkelan saya seketika hilang. Saya tidak perlu lagi khawatir untuk mengendalikan sikap atau perilaku saya. Hati saya dipenuhi dengan kedukaan yang dirasakan oleh pria itu. Perasaan simpati dan kasihan mengalir deras. "Istri Anda baru saja meninggal." "Oh, saya turut berduka cita. Dapatkah Anda menceritakan kepada saya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu?" Segalanya berubah dalam seketika. Banyak orang yang mengalami perubahan fundamental dalam cara mereka berpikir. Mereka justru ketika mereka menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan tiba-tiba melihat prioritas mereka dengan cara yang berbeda, atau ketika mereka tiba-tiba melangkah ke dalam sebuah peran yang baru, misalkan peran suami istri, orang tua atau kakek nenek, manajer
atau pemimpin, kita dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan berkutat pada etika kepribadian dan berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku kita, namun tetap belum bisa mulai mendekati fenomena perubahan mendasar yang terjadi secara spontan. Ketika kita melihat segala sesuatunya secara berbeda, jelaslah bahwa jika kita ingin membuat perubahan yang relatif kecil dalam hidup kita, kita barangkali dapat berfokus secara tepat pada sikap dan perilaku kita. Akan tetapi, jika kita ingin membuat perubahan kuantum, perubahan mendadak dan berjangka panjang, yang berarti kita perlu memperbaiki paradigma dasar kita. Dalam kata-kata Thoreau, untuk setiap 1000 yang memangkas daun-daun kejahatan, ada satu yang menyerang akarnya. Kita hanya dapat mencapai perbaikan besar dalam hidup kita waktu kita berhenti memotong daun-daun sikap dan perilaku kita dan mulai menyerang akarnya, yaitu paradigma dari mana sikap dan perilaku kita bertumbuh, melihat dan menjadi. Tentu saja tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika. Berbeda dengan persepsi seketika saya di kereta bawah tanah, pengalaman perubahan paradigma yang saya dan Sandra alami terhadap putra kami merupakan proses yang lambat, sulit dan hati-hati. Pendekatan pertama kami terhadap dirinya adalah hasil dari pengkondisian dan pengalaman dalam etika kepribadian selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan hasil dari paradigma kami mengenai keberhasilan sebagai orang tua dan juga sebagai ukuran keberhasilan untuk anak-anak kami. Setelah kami mengubah paradigma dan setelah kami melihat segalanya secara berbeda, kami baru mampu menghasilkan perubahan besar dalam diri kami dalam situasi yang ada.